Halo teman-teman semua, apa kabar? Kali ini saya sedang berada di kampung Pasar Setan, tepatnya di Desa Kebutuh Jurang, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara. Akses menuju kampung ini sangat sulit dan terjal, bahkan jarak antar rumah satu sama lain terlampau begitu jauh. Akses jalannya pun tidak mudah untuk dilalui, hanya bisa dilalui dengan kendaraan roda 2 atau motor gunung. Rencana kali ini saya akan mendirikan tenda bermalam di kampung Pasar Setan. Kebetulan hari ini adalah malam Jumat, yang mana menurut info dari warga sekitar, di kampung ini setiap malam Jumat akan terdengar keramaian seperti pasar. Malam Jumat nggak berarti keluar kan? Dan konon katanya juga terdapat warung gaib, yang mana kedua tempat tersebut jika dilihat dengan kasat mata hanyalah sebuah bukit yang biasa disebut Pasar Setan, dan pohon besar yang dinamakan warung gaib. Namun keberadaan Pasar Setan dan warung gaib tersebut hanya dapat dilihat oleh sebagian orang. Warung gaibnya itu ada pohon namanya pohon laban di situ yang disebut warung gaib. Hal yang menarik dari tempat ini adalah adanya tambang emas, yang mana pernah berjaya pada tahun 1999 sampai 2001, dan saat ini tambang tersebut tidak beroperasi lagi dikarenakan beberapa hal. Peralatan tempur saya, rencana kita akan ngecamp di kampung Pasar Setan ini ya. Namun di kampung tersebut beberapa warga masih menemukan emas di beberapa tempat. Jadi air yang keruh itu karena akibat tambang ya? Iya. Karena itu Aslinya jernih. Hah? Aslinya jernih kalau nggak ada yang nambang. Aslinya jernih ya. Itu di desa mana Pak? Kebutuh Jurang. Kebutuh Jurang ya. Kecamatan Pagedongan. Kecamatan Pagedongan. Oke teman-teman. Jadi akses listrik di sini sudah ada semua. Penghasilan utamanya adalah Tani, kebun. Kebun ya. Ini kayak Kapulaga. kapulaga. Kapulaga kemukus. Yang hitam ini Pak? Iya kemukus itu. Oh yang ini kemukus ya? Iya, Ini kemukus. kapulaga. Ini Kopi. kopi. Yang itu? Itu mah gagangnya kemukus. Oh gagangnya kemukus teman-teman. Masya Allah. Kita explore, kita ke bukit ke bukit Pasar Setan. Ya. Ini teman-teman Emang. di sini nih. Dan kita mau ngecamp di sana. Nah, yuk kita lanjut ya. Ini adalah rumah kedua yang kami kunjungi ya, yang kami temui. Yang ketiga ini dua dari oh kedua dari sana. Dari sana kedua kayak. Ada itu ada jalur lagi. Oh berarti yang kedua ya. Ini yang kedua kan. Nah, jadi kita harus naik ini teman-teman, bukit ini teman-teman kalau mau ke bukit Pasar Setannya. Jadi dinamakan kampung Pasar Setan ini karena kan bukit ini teman-teman, bukit Kita mau camping kampung Pasar Setan. ya. Nah, sekarang udah jam 5 ya, jam 5 di sini. Nah, tempatnya nih. Untuk bersemedi. Nih. Jadi tempatnya masuk semak-semak seperti ini teman-teman. Di sini ya. Orang-orang ya. Melakukan apa namanya? Sesaji. Apa? Apa? Hah? Sesaji. Sesaji. Semedi. Sesaji itu apa? Sajen. Sajen, bikin sajen. Sajen kep taruh sajen. Itu puncaknya Pasar Setan. Apa? Puncak Pasar Setan. Puncak Pasar Setan ini ya? Oh, ini puncaknya kep. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Seperti ini teman-teman. Kita harus melewati semak belukar seperti ini untuk sampai ke puncak kampung Pasar Setannya. Gimana Pak? Ini yang ada bentuk makamnya, cuman entah siapa yang bikin, entah makam siapa saya nggak tahu. Mohon maaf komisi ya, mohon maaf mas. Nah ini kan masih dibentuk, Oh iya. tapi bebatuan ini kan masuk ke dalamnya. Ini bukan batu kecil, Gede ya? batu besar Hmm. dalamnya. Orangnya yang
saya nanemin ini pohon-pohon puting karet. Heeh. Ini saya tanemin buat pakan kambing. Oh ini ya. Berarti ini batu besar ya ke bawah ya? Kelihatannya batunya kecil-kecil kayak gini. Oh ya ini makam ini teman-teman. Nih. Nih, Entah, bentuknya nggak nih. tahu, saya nggak tahu ini makam Nih. siapa. Ini bentuk kayak makam di sini nih. Sampai ke sana itu, kepala mungkin ujungnya situ. Iya ini. Ini teman-teman. Oke. Nah, dan kita sekarang udah di puncaknya nih teman-teman. Tuh. Ini pun kalau berani di sini juga. Ini apa? Ini kalau berani di sini juga kan juga nggak apa-apa. Tapi kalau berani di sini tinggi. Kalau tempat lain lagi? Tempat lain lagi, insya Allah Ada yang lebih bagus nggak? ada yang lebih bagus, cuman nggak kayak gini. Yang kayak gini kan itu auranya lebih tinggi. Auranya ya? Oh, di sini kan juga nggak ada tempat lapang ini kayak. Iya, nggak tempat lapang di sini. Buat ngedirin tenda kan. Juga lapang. Hmm. Soalnya mohon maaf, sekarang dirasakan saja kayak gimana rasanya. Mohon maaf, jenengan jangan belakangin. Mohon maaf. Gitu. Astagfirullahaladzim ya. Oh iya ini makam teman-teman. Nah, Kan Ya. Anda bisa merasakan sendiri Iya. gimana rasanya. Agak deg-degan. Mas Peceng gimana perasaannya? deg-degan. Ini dari saya kecil juga segini, sekarang pun masih segini. Oh iya ya. Saya umurnya hampir 40-an tahun. Oh ini nggak ada perubahan ya? Nggak ada. Ini yang puncaknya ini Tapi pohon apa itu Pak? Tahu? nggak tahu Nggak tahu ya? namanya. Oh, pohon langka ini ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita sekarang sudah berada di Bentar Pak. Pasar Setan. Kameraku juga ini lagi. Ini adalah puncaknya ya, ini di sini yang nama Pasar Setan ini bukit ini teman-teman. Jadi di bukit ini ada seperti makam ya teman-teman. Seperti inilah teman-teman suasana sore menjelang maghrib ya di kampung Pasar Setan. Dan kiri saya ini teman-teman, ini adalah bukitnya ya, bukit yang dinamai Bukit Pasar Setan ya, karena bukit inilah kampung ini dinamain Kampung Pasar Setan. Orang saya duduk di sini datengin saya ke depannya. Itu suara seperti apa Pak? Klok 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 klok. Kayak orang tertawa, cuman tenggorokannya bolong gitu suaranya. Iya, bisa digambarkan. Kita akan mendirikan tenda di sini. Senternya mana? Spotnya tuh bagus banget tuh. Kita berkemah semalam sambil bakar-bakar dan berbincang-bincang dengan bapaknya. Jadi ini lagi ngapain nih kapten ini? Ini kita bawa portable genset. Kalau nggak percaya kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terang teman-teman. Nggak babat kebunnya orang. Kita hanya satu tenda aja di sini, teman-teman. Jadi kalau ini, nah ini kita. Oke, kita lanjut kerja dulu. Iya kelihatan. Berhubung tenda baru ya, jadi kita sedikit kesulitan masangnya. Ditambah lagi di tempatnya seperti ini teman-teman, terbatas ya. Akhirnya jam berapa? Jam 8 ya. Jam 8 kita sudah beres mendirikan tenda. Tinggal ini nunggu api unggunya gede. Kita mau masak ya, mau masak nasi, masak sayuran. Siapa telepon saya ya?
Jadi nantilah kita ini sebentar. Bisa emang kalau Oh, ngomong bisa. Sam? Ini harus di ini kan di depan ini. Nah, ada ininya nih, keren kan? Nah, aku salah. Angkat. Kudu banyu mah. Iya. Apa namanya? Ini adalah suasana malam ya di Kampung Pasar Setan. Sekarang jam Hadirin. jam 9 ya. Ya. Jam 9 kita sedang memasak ayam. Nasi tadi udah matang nih teman-teman. Nah, alhamdulillah kita ditemenin oleh Bapak siapa Pak? Janto. Bapak Yanto sama Repot. Pak Ribut. Iya, Pak Repot. Pak Ribut. Kedatangan tamu Pak Krebot dan Pak Krebot dan sebelahnya adalah Pak Yanto. Nah, alhamdulillah dia itu was-was terhadap saya dan pengen ngobrol-ngobrol juga terkait apa Mas? Sambil inilah ngobrol-ngobrol terkait suasana malam di Iya, kita kasih. Kampung Pasar Setan dan pengen interview sebentar terkait sejarah Pasar Setan lebih detail lagi seperti apa. Kita simak nanti interviewnya teman-teman. Nih Mas Peceng lagi sibuk di dunia permasakannya ya kan? Iya, masak ayam dulu ya. Hah? Masak ayam dulu, goreng ayam. Goreng ayam dulu ya. Ini caranya gimana ngikutinnya? Caranya Cap, tinggal pelan-pelan aja Cap. Saya aja nanti kalau enggak ini. diputar. Tracking. Nah, aku mau syuting dulu bentar. Bel. Nah, itu belum. Pak, sini Pak. Sini kalau bareng kelihatan kok nggak apa-apa, harus kelihatan. Ayo. Kalau udah makan pulang pasti udah makan. Justru ini makan yang banyak, kita masakan yang banyak. Jadi jangan Gini. Yuk, kita sini Pak. Jadi makan. Sing. Lah sama sekali nggak diaduk. Oh, iya benar. pantas ini Mm-mm. kosong. Ya iya. Nah, aman. Izin. Oh, cukup. Dah. Dah sini dah Pak. Aman. Yo. Insya Allah aman dah. Sorry apa? Oke, untuk Langsung. ki momen nesing. Mau main apa Enggak. momen? Nah. Aduh kenyang dah. Yuk. Saya udah kenyang. Enggak, ayo, monggo. Ayo, enggak mau. Ayo. Kasihan kita udah ini. Enak masih kita. Ya seperti magnet. Manusia itu menempel ke situ itu pasti tenggelam. Kayak ketarik lah ya. Iya, kayak ketarik. Itu nempelnya di batu. Disebut batu. Saya ini sekarang bermalam hari di Kampung Pasar Setan. Infonya itu adalah di sini adalah gerbangnya. Dan ini malam Jumat Kliwon teman-teman. Jadi saya pengen merasakan. Memang sedikit ada ya Aura. Orang auranya juga saya juga tadi
agak ditemani, mungkin masnya khawatir sama saya juga, jadi ya sambil makan bersama tadi teman-teman untuk menikmati keindahan dan kedinginan yang ada di Pasar Setan. Jadi sebelumnya saya mau bertanya dulu kepada Mas Wahedi. Nah, ini Mas Wahedi adalah orang pribumi, orang kampung sini yang akan menjelaskan tentang sejarah dari kampung ini. Mas Wahedi mau nanya, sejarah kampung Pasar Setan ini seperti apa? Kenapa kok dinamakan kampung Pasar Setan? Padahal ini desanya desa apa namanya? Desa Kebutuh Jurang. Kebutuh Jurang apa? Kebutuh Jurang. Nah, Kebutuh Jurang. Jelaskan seperti apa? Jelasnya kayak seperti ini. Agak keras sedikit, nggak apa-apa. Itu bisa di-cut kok. Konon ceritanya sama orang tua saya, ini di Pasar Setan dulunya ada sebuah warung, itu ada makanan, di situ ada makanan bisa dibeli, bisa dimakan, juga nggak ada penjualnya. Nah, setelah itu kalau orang beli di situ, kalau harganya pas itu makanannya bisa dimakan, tapi kalau harganya nggak pas kan itu makanannya kalau dibawa pergi jadinya batu gitu. Ceritanya seperti itu. Dan terjadi setiap hari Jumat Kliwon. Ya, setiap Jumat Kliwon. Jadi sejarahnya seperti itu ya. Nah, kadang hari-hari yang lain, misalkan hari Selasa Kliwon itu ada keramaian, biasanya ada suara gamelan, ada seperti orang lagi memainkan wayang kulit. Pusat suaranya di sini di Pasar Setan, di pusat suara belakang tenda ini, di bukit ini. Iya, di bukit ini. Yang kita naikin tadi ya. Iya. Bawahnya Pasar Setan itu ada yang disebut warung. Kalau orang sini menyebutkan warung setan. Di mana posisinya? Posisinya di depan tenda ini, ke bawah berapa meter ini, itu udah warung setan. Di situ konon ceritanya juga, kata mbah saya dulu kan, saya orang sini asli sih, itu konon ceritanya itu di situ juga ada yang jual makanan. Kalau makanan atau minuman juga di situ bisa juga dimakan sama manusia, juga bisa diminum sama manusia. Itu pun kalau dibeli harganya pas, uangnya pas sama harganya, itu uangnya hilang. Kalau dimakan di situ enak dimakan, kalau dibawa pergi, dibawa keluar dari tempat itu, dari warung setan itu, konon ceritanya itu jadinya batu. Pertanyaan terakhir adalah untuk Mas Wahedi sebagai perwakilan kampung di sini, apa harapan dari kampung Pasar Setan? Ya, untuk pemerintah setempat, harapannya apa? Harapannya yang paling utama masih banyak. Yang pertama, akses jalannya yang sulit untuk nganterin anak sekolah, untuk nganterin anak ngaji, itu jalannya masih sulit. Bisa dilalui motor, cuman itu jalannya masih bergelombang, masih ada sebagian ada yang tanah-tanah, sebagian ada yang aspal sudah rusak. Itu kerusakannya untuk dilalui kendaraan roda 4 itu sungguh sulit. Itu membutuhkan akses jalan yang utama. Kedua, membutuhkan khususnya untuk kampung Pasar Setan kesulitan untuk air bersih. Air bersih sungguh-sungguh kesulitan, apalagi musim kemarau ini yang perlu, sangat-sangat membutuhkan, sangat perlunya itu air bersih sama akses jalan. Itu yang untuk perwakilan masyarakat dari kampung Pasar Setan itu yang dibutuhkan. Itu mohonlah dari pemerintah tempatlah itu air bersih sama akses jalan. Suara orang itu jauh berarti dia dekat. Kalau Kata suaranya orang tua seperti itu. Kalau suaranya dekat dia jauh. Kalau suara dekat berarti dia jauh. Kebalikannya. Jadi tadi ada suara jauh berarti dekat. Astaga. Bisa pura-pura duduk di situ nggak Mas Bejeng?
Oke teman-teman, sekarang udah jam Nanti 1. kamu mau ambil video kamu, aku ada. Jam 1. Tidur aja sini Pak. Kita akan Sarung saya bawa aja Pak. lanjut Ini nih. tidur dulu ya teman-teman. Ini Besok kita lanjut ke vlog lagi Ini di bisa wilayah dibuat. Pasar Setan ya. Suasana pagi di kampung Pasar Setan ya teman-teman. Seperti inilah suasananya. Di bawah berkabut teman-teman tuh. Sekarang jam 6 ya. Jam 6 kita baru bangun. Semalam cukup nyenyak tidurnya. Tidak ada gangguan apapun. Cuma di sini dingin banget teman-teman karena di atas pegunungan ya. Oke, nanti rencana kita akan lanjut berkeliling lagi di perkampungan Pasar Setan ya. Rencana kita akan ke tambang emas sama ke rumah yang ada di kampung Pasar Setan ini teman-teman. Jadi warung gaibnya nih di bawah sini teman-teman, yang pohon-pohon itu dekat banget sama tempat kita ngedirin tenda. Di sini Pak warung gaibnya. Itu ada pohon namanya pohon laban di situ yang disebut warung gaib. semalam itu udah lengkap. Tempat langsung itu sumber airnya. Tempat langsung sumber airnya itu Cuma gantian itu mindahin selangnya. ya, Oh. gantian-gantian. Yang mindahin siapa nanti yang gantian selangnya? Yang nggak punya air, Oh, oke. siapa dulu yang punya air itu gantian. Gantian. Terus waktunya berapa paling lama? Paling lama 3 jam. 3 jam ya. Nah, 3 Dikasih jam waktu. gantian. Soalnya dibagi sampai 5 rumah. Satu mata air dibagi 5 rumah. Ini teman-teman, ini adalah bekas ini ya. Jadi saya heran dan Oke teman-teman, selanjutnya kami akan mengunjungi sungai ya. Dan di sungai itu ada apa? Gedung. Seperti gedung apa ya? Pokoknya bulat lah, dia gedungnya bulat. Dan gedung itu pernah memakan korban jiwa teman-teman. Dan di situ konon katanya banyak apa? Makhluk gaib yang tak kasat mata. Jadi kita akan lihat seperti apa ya. Nah itu di depan ada bekas pengelolaan emas lagi teman-teman nih, ada sumurnya nih. Jadi di sini ada 2 tempat bekas pengelolaan emas teman-teman. Ini satunya lagi. Ini yang paling jelas ya, yang tadi itu kurang jelas. Ini belum tertimbun ya. Gedung pulut. Gedung pulut itu artinya kalau bahasa Jawa itu kayak getah, itu lengket, kayak magnet tuh teman-teman. Jadi jika ada orang yang renang atau mandi di sini tuh bisa ketarik ya. Itulah menurut pengakuan warga setempat yang ada di kampung Pasar Setan. Ini kah? Oh, kelihatannya tenang banget ya airnya ya. Airnya tenang, kayak tempatnya khusus ya. Iya, orang tertarik pasti buat mandi. Saya juga kalau nggak tahu bisa jadi mandi di sini. Untung saya mandi di atas. Dulu saya pernah mandi juga, tapi nggak di sini teman-teman, di atasnya. Untung nggak di sini teman-teman. Nggak main-main teman-teman. Jadi ada berapa korban jiwa Pak yang sudah tenggelam di sini Pak? Ada 3.
3 ya? Ya, selama saya tahu ada 3. Oh, 3. Dan Itu lengket ke dalam. lengket dalam. Tapi jasadnya bisa ketemu kan? Bisa keangkat. Bisa angkat, tapi itu juga masih lengket. Masih lengket. Masih lengket. Terus pas itu ngangkatnya atau ngambilnya gimana itu? Itu ada orang penduduk sininya juga, ada yang tahu caranya. Tahu caranya ya? Iya. Itu dikencingin. Kencingin. Nah itu kalau tahu pas orang tenggelam di sini gimana ya? Dicari gitu dulu ya? Iya kan, biasanya masih kelihatan Kelihatannya. dari luar. Cuman di dalam sudah nggak bisa naik gitu. Gitu teman-teman. Dan ada warga luar juga yang tenggelam di sini ya Pak? Ada. Warga luar. Iya, warga sini juga pernah ada yang lengket di sini, cuman masih bisa diselamatkan. Selamatkan. Iya. Dia nyelamatin sendiri atau ada orang lain yang Ada nyelamatin? orang lain. Untung kelihatan orang lain ya, mau ketahuan orang lain. Kalau sendirian itu pasti nggak bisa diselamatin. Oh iya teman. Soalnya itu udah masuk ke dalam air. Oh iya. Ini nggak terlalu dalam, sekitar 2,5 meter atau 3 meter. Ini. Oh itu batunya di tengah, ada batunya ya. Ini yang dinamakan apa? Kedung bundar, kalau di sini disebutkan kedung bundar. Kedung bundar teman-teman. Ada yang menyebutkan kedung pulut. Kedung pulut ya, karena lengket ya. Karena lengket. Ini teman-teman, kalau kita lihat dari dekat seperti ini ya, tenang banget airnya. Kita pasti memang banyak yang orang pengen renang teman-teman. Kalau ngeliat lokasinya, tempatnya seperti ini bersih, dan kanan kirinya ada wadah seperti ini teman-teman. Tapi ini menghanyutkan nih, nggak main-main teman-teman. Nggak tahu itu atau tarikan mistis atau di dalam ada pusaran air, kita kan nggak tahu ya. Tapi menurut keterangan warga tadi dari Pak Wahidin, di sini udah memakan korban 3 orang teman-teman. Tuh lokasinya ini di bawah jembatan tadi ya Pak. Jembatan yang tadi kita lewatin teman-teman, yang kemarin kita lewatin. Nah, jembatan pasar setan itu yang panjang tadi. Nah, seperti itu teman-teman. Tuh, cakep memang ini tempatnya loh. Strategis banget nih.